Memang orang itu keracunan dengan dakwah-dakwah yang mendiskriminasikan keyakinan lain. Gitu ya, Pak, ya? Iya, sebetulnya kita berketuhanan yang Maha Esa cukup. Quran jelas. Tadi sudah saya ayat Bhinneka Tunggal Ika ada, malah ayat musyrik ayat mesunya Allah ada. Apa musyrik itu? Merasa dia lebih pandai, itu loh, mengakui kemampuannya, mengakui kebenarannya, itulah musyrik, menyembah dirinya sendiri, menyalahkan orang lain, iya, memakai jubahnya Tuhan. Tradisinya dibawa, tauhidnya tidak dibawa. Begitu pulang dari haji, tradisinya dibawa. Sebelumnya dipanggil bapak ibu, berhubung dari Mekah, umi, abah, hanya tradisi. Dan pakaiannya hanya kopiahnya yang putih, tapi tidak pucung, tidak putih seluruhnya. Iya, ya. Makanya Sunan Kalijogo itu menciptakan tembang 11. Itu kalau orang Jawa menamakan golongan 11 rolas hae Allah, hae sing kuwasa, mulai dari mijil, maskul mambang, mijil, sinom, kinanti, asmarandono, gambuh, dandang gulo, pangkur, asmarandono, pucung, itu semua Sunan Kalijogo mengambil dari Al-Quran. Perjalanan orang untuk mulai dilahirkan imannya sampai menuju pucung putih hatinya. Sunan Kalijogo kan nggak bisa dalil-dalil Arab, asli wali dari Jawa, kelahiran Jawa, membawa Al-Quran ke Jawa yang bisa dipahami oleh orang Jawa. Dialah orang yang bertauhid sejati, jujur dengan Jawanya, Sunan Kalijogo. Wali-wali yang lain berasal dari Arab. Makanya Sunan Kalijogo memakai pakaian tradisi Jawa, belangkonan. Iya. Jujur dengan Jawanya, tidak keracunan dengan tradisi, tapi jujur dengan budayanya, mengangkat Jawa setinggi-tingginya. Iya. Oke, berarti prinsipnya yang berhak selamat tidak hanya orang Islam ya? Bukan, Islam itu hanya Allah. Gak perlu saya gak beragama, saya berketuhanan. Saya diakui tidak punya agama, silahkan, tapi saya punya Tuhan Allah. Untuk apa kenal terminal kalau belum mengenal terminalnya? Hanya mengenal, memandang dari jauh. Belum pernah sampai ke terminal. Iya, kalau sudah di terminal, untuk apa? Iya. Kendaraan, agama kan kendaraan, Iya. transportasi. Iya. Sudah sampai kok membawa agama. Jenengan itu kan lama di pesantren ya, cukup lama lah ya di pesantren, bergelut di ayat-ayat Quran dengan musyarah, dengan hadis-hadis, kitab-kitab dan lain sebagainya. Sebenarnya yang diharamkan itu, yang dilarang itu darah yang segar atau darah yang digoreng, Mbak? Kok darah yang digoreng kok enak gitu? Enak. Iya. Kan itu orang, kalau di Al-Quran nggak ada loh ya mengatakan darah itu najis. Cuma ada ayat yang mengatakan diharamkan makan darah. Lalu kita tanya pada diri kita, selama ini kita tidak makan darah itu iman apa enggak? Al-Quran itu untuk urusan iman, bukan untuk urusan mulut. Iya. Makanya darah di situ dimaksudkan adalah mendolimi orang lain, memakan bukan haknya. Gak terus dimaknai darah mengalir. Itu kan untuk keyakinan, untuk membenarkan dirinya. Iya. Quran itu sifat loh ya, bukan kalimat. Tolong.
saat seperti yang saya sampaikan tadi, saat kemudian Tuhan menciptakan, sebelum dia menciptakan manusia. Maaf, sebelumnya saya klarifikasi, bagi yang memang fanatik darah diharamkan, silahkan, saya nggak melarang loh ya. Berhubung saya yang ditanya adalah pendapat saya, diikuti silahkan, enggak silahkan. Iya. Saya bertanggung jawab dengan yang saya ucapkan. Oke Mbak No, insya Allah bisa diterima. Sebelum Tuhan jauh menciptakan manusia, menciptakan jagat raya, itu mereka sekali lagi Tuhan sudah tahu nanti hasil akhirnya bagaimana. Iya. Ya kan, kemudian menciptakan surga dan neraka begitu. Dan Tuhan pasti sudah tahu lah, oh ini mesti banyak yang masuk neraka, banyak yang negatif daripada positif begitu. Iya. Tapi pertanyaannya, kok wes ngerti nih bakale endingnya kan banyak yang masuk neraka, akan mendapatkan siksa, taruhlah bagi yang percaya terhadap siksa begitu. Iya. Tapi kok yo masih terus dilanjutkan skenario itu, kayak apa ya, kayak pembunuhan berencana gitu. Makanya Allah di Al-Quran ada ayat, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Allah hanya membuat hiburan, panggung sandiwara, terserah Allah. Kan gitu aja. Berarti kita nggak perlu terlalu serius dong kalau ini hanya hiburan aja. Ya serius. Hiburan. Seriusnya itu sadar kita ke Allah. Ya serius. Ya tahu diri lah kita diciptakan Allah untuk apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan untuk orang-orang yang terkecoh dengan kemewahan dunia, yang terjerumus, tidak sadar dengan yang memberi, dikira kaya pangkat itu dari hasil jeripayahnya, bukan dari Allah. Itulah yang membuat mereka masuk neraka. Saya harus berkiblat ke yang mana Mbak? Yang ilalia budun atau yang sendagurau? Ya berkiblat kedua-duanya. Oh, kedua-duanya. Dinikmatilah dunia ini, memang fasilitas dari Allah. Untuk apa kita menghindari dunia? Kalau nggak mau kenikmatan dunia ya mati aja. Cuma dalam kenikmatan menikmati dunia ini, semua ini untuk fasilitas beribadah menyembah Allah. Oke. Iya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan Mbak No bagi teman-teman yang ingin mengenal Allah Mbak No? Ya, untuk pemirsa YouTuber ngaji Roso, khususnya yang mengikuti saya Mbah No, saya selalu membuka diri untuk bersaudara dengan Anda semua, tidak memandang latar belakang, tidak memandang baik itu dari lembah hitam ataupun putih, karena semua yang kita lakukan adalah takdir dari ilahi. Khair wasar minallah, baik dan jelek itu dari Allah. Saya tidak pernah merubah karakter, saya hanya mengajak ke yang maha kuasa dengan tidak merubah latar belakang. Yang biasanya menjadi dukun, silahkan lanjutkan dukun, tapi dukun yang iman. Dugem gimana Mbak? Dukun, kalau memang dia jujur, ya Allah hobi saya dugem, memang kita ya sadar ini karakter dari Allah, sadar, ya silahkan aja, tapi ya jangan terlena di dugemnya. Tapi dugem tetap beriman ya Pak ya? Iya, tapi ada batas-batas di situ. Oh, sendagurau aja lah Mbak? Iya. Oh, dunia hanya sendagurau buat apa juga? Takut berlebihan Mbak? Musik ya dinikmati musik. Jujur kita senang dengan musik, dengan gemerlapnya dunia dinikmati. Untuk apa hidup di gua? Enggak. Oke Mbak No, terima kasih banyak sudah memberikan banyak pencerahan ke teman-teman. Mbak No, alamatnya di mana, banyak teman yang tanya. Saya alamat nggak nentu. Oh, nggak nentu ya.
Karena saya punya jamaah, kadangkala di Surabaya, kadangkala di Bojonegoro, kadangkala di Jepara, kadangkala di Kediri. Cuma ada jadwal-jadwal tertentu untuk kita berkumpul. Jadi alamat tetap memang KTP Kediri, Kandangan, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kediri. Itu KTP saya, tapi saya tidak pernah di situ. Jadi saya ya bisa dikatakan jailangkung, datang tak diundang, pulang tak diantar. Gimana Allah mentakdir saya bertempat, disitulah saya bertempat. Oke Mas No, terima kasih banyak atas pencerahannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Siapapun teman-teman yang ingin berkepentingan dengan beliau, nanti bisa kontak admin Ngaji Roso, akan dikasih nomor Mas Yuda ya sebagai asisten beliau. Matur suwun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.